Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang istiqamah, yang konsisten dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita hari ini ibadah puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lain bertujuan taqarrub ilallah, untuk menjadi hamba yang bisa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa ketika masih hidup di surga, Allah telah memperingatkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melaksanakan dan menikmati apa yang diinginkan selama berada di surga. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ada ayat yang ingin saya garis bawahi. Ada kalimat yang perlu saya berikan penjelasan di dalam ayat ini. Penggunaan kalimat hadhihi. Allah berfirman, wahai Adam, silahkan engkau tinggal di dalam surga bersama istrimu. Silahkan engkau menikmati apa yang engkau inginkan. Kecuali satu jangan kau lakukan, yaitu jangan kamu mendekati pohon ini. Penggunaan kalimat hadhihi atau isim isyarah menunjukkan bahwa kedekatan Adam dan Hawa dengan Allah sangat-sangat dekat. Karena di sini Allah menggunakan kalimat hadhihi. Artinya Adam, Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Tetapi kemudian iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda dan merayu Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilarang oleh Allah kemudian ternyata tidak diindahkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, kemudian memakan buah pohon tersebut. Sehingga kemudian Allah menyatakan, wahai Adam dan Hawa, bukankah saya sudah ingatkan kepada kalian untuk tidak mendekati pohon itu? Pada ayat yang kedua ini, Allah menggunakan kalimat tilka. Itu artinya, di saat Nabi Adam telah memakan dan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, maka kemudian Adam dan Hawa posisinya menjadi jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang ingin kita sampaikan dalam peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Adam bersama Siti Hawa tidak dapat menahan diri, tidak dapat berimsak, tidak dapat berpuasa untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia menjadi jauh karena tidak dapat melaksanakan puasa atau imsak, menahan diri. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam dan Siti Hawa doa supaya kembali menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak memaafkan kami, maka niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, untuk kembali menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka ibadah puasa salah satu momentum, salah satu sarana untuk menjadi hamba yang bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa dalam konteks syariat adalah puasa untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, terutama hubungan suami istri, min tulu'il fajar ila ghurubis syamsi. Oleh karena itu, inti dari pelaksanaan ibadah puasa adalah kita menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia ada nafsu yang diumpamakan oleh para ulama, oleh kaum sufi. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada nafsu yang menghambat seseorang untuk bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Hanya dengan cara melewati dan melalui nafsu yang ada di dalam diri manusia, kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Madarij Salikin diumpamakan nafsu yang ada dalam diri manusia itu seperti gunung yang tinggi, gunung yang besar yang menyebabkan kita menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melewati gunung yang tinggi, gunung yang besar, yang di dalam gunung itu ada jurang, ada sema belukar, ada ular besar, ada iblis yang menggoda kita, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita telah menetapkan sebuah keyakinan, kita akan melewati gunung yang tinggi, gunung yang besar, dan di balik gunung sana ada Rahman, ada cahaya Allah. Sehingga insya Allah nafsu yang menyebabkan kita terhalang dengan Allah bisa kita lewati dengan ibadah puasa yang sesungguh-sungguhnya. Ibadah puasa yang bernilai, ibadah puasa yang berkualitas, ibadah puasa yang berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita 1443 Hijriah akan menjadi puasa yang bernilai, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.